hal yang paling kamu harus lakukan tuh juga untuk selalu ngobrol sama customer kamu. Kenapa? Soalnya ini kan market baru, produk baru, kamu masih anggapannya masih ngeraba-ngeraba nih. Kamu harus sering ngobrol sama customer kamu, minta feedback mereka kayak apakah ini sudah cocok gitu sama kalian. Nah, agar bisa laku di market baru itu word of mouth sih. Soalnya seberapa besar marketing yang kita spend di ads atau Instagram, kalau word of mouth-nya tuh nggak ada, bakalan susah gitu untuk mencapai audiens yang lebih besar. Hai Sobat Laku, apa kabar? Ketemu lagi nih ya, kita di Lika-Liku Laku Podcast. Dan seperti biasa, saya Tommy Prabu bakalan senang banget nih menjumpai Sobat Laku tentu saja. Karena di setiap episodenya kita akan menghadirkan berbagai macam pelaku usaha. Kemudian juga ada expertise atau mungkin pakar-pakar yang akan hadir juga di setiap episode dari Lika-Liku Laku Podcast. Dan yang pasti kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam informasi untuk memberikan edukasi atau mungkin bahkan inspirasi nih untuk Sobat Laku dalam menjalankan bisnis Anda ya. Yang mungkin sekarang lagi ngejalanin bisnisnya atau mungkin yang memang udah nungguin banget nih Lika-Liku Laku Podcast untuk belajar banyak karena memang baru mau mulai nih. Kelar pandemi nih Mas Tom, kita baru mau mulai usaha biar kita bisa belajar dari narasumber-narasumber yang luar biasa yang Sobat Laku bisa pelajarin bersama-sama ya. Kita bakalan bicara banyak, kita bakalan ngobrol-ngobrol berbagai macam lika-liku yang narasumber-narasumber kita hadapin. Untuk apa? Agar usaha Anda makin laku. Boleh minta tepuk tangan virtualnya? Asik. Sebentar. Emang kalau podcast ada tepuk tangannya ya? Gak apa-apa ya. Tepuk tangan virtual ya. Semangatnya kerasa pokoknya sampai sini. Oke, kali ini cukup unik. Di episode baru dari Lika-Liku Laku Podcast ini bakalan jadi satu inspirasi sih buat Sobat Laku yang mungkin misalnya nih, waduh Mas Tom, kita sekeluarga punya makanan favorit ini. Bakalan laku nggak ya ini ya? Karena ini sebenarnya nggak terlalu populer. Atau mungkin nemu satu makanan yang jadi favorit Anda banget, Anda suka banget gitu ya setelah Anda berpergian kemana. Kayak misalnya kalau misalnya dibawa ke Indonesia, bakalan mahal nggak ya? Ini costnya kayak seperti apa ya? Demand-nya ada atau nggak ya? Nah ini nih, kita akan bicara banyak tentang bagaimana meng-create sebuah opportunity dari sesuatu yang mungkin nggak terlalu mainstream ya. Bintang tamu kita untuk episode dari Lika-Liku Laku Podcast kali ini kita bakalan menghadirkan, dia merupakan co-founder dari Acha ya, yang merupakan best Indian soul food on the go. Langsung saja saya panggilkan, ini dia Johan Andrean. Ya. Tadinya kita mau pakai kostum India sebenarnya Johan ya. Oh iya. Cuman nggak cocok buat di podcast. Takutnya yang menyimak kita mungkin nggak bisa ngelihat visual kita gitu, nggak bisa kelihatan. Johan mungkin boleh disapa dulu nih Sobat Laku yang hari ini bakalan belajar banyak dari Acha gitu ya. Bisnis yang dijalani sama Johan, silahkan boleh disapa dulu. Oke, halo semua Sobat Laku. Perkenalkan saya Johan Andrean dari Acha. Sebelumnya terima kasih buat Mas Tommy dan kru Lika-Liku Laku udah menginvite saya ke sini untuk bisa share pengalaman dan journey saya selama berbisnis di Acha gitu. Karena ini bisnisnya adalah Indian soul food on the go gitu ya. Berarti masakan-masakan India yang mungkin bahasanya untuk kita-kita nih ya, untuk yang memang doyan banget pesan makanan secara cepat gitu ya, adalah lebih mudah, lebih gampang dan juga mungkin lebih terjangkau gitu ya. Nanti kita akan bahas nih bagaimana perjalanan dari Acha ini sendiri. Karena memang kita berbicara soal makanan India, bintang India favoritnya Johan siapa? Syarukan. Siapa? Syarukan. Ya. Kalau yang cewek? Oh, belum nemu tuh. Kajol mungkin. Oke, Johan, mungkin boleh diceritakan nih sambil kita kenalan juga untuk Sobat Laku, boleh diceritakan mungkin perjalanan awalnya Johan seperti apa, backgroundnya seperti apa, kok tiba-tiba gitu ya seorang Johan bisa jatuh cinta ke makanan India dan ini menjadi satu bisnis yang dijalankan sama Johan juga. Karena dengar-dengar nih awalnya gitu ya untuk dunia profesional sempat kerja di sebuah perusahaan furniture juga gitu ya. Tapi kenapa bisa nyemplung ke F&B gitu, dan mungkin sambil kenalan juga nih sama Sobat Laku. Iya. Oke, makanan India emang banyak sih yang tanya, kenapa sih kamu mau jual makanan India gitu di Indonesia? Kenapa kamu nggak jualan Chinese food atau Korean food, Japanese food yang mungkin orang lebih familiar kan ya? Itu banyak banget saya terima waktu awal-awal saya mau mulai bisnis ini tuh. Jadi mungkin cerita sedikit, awalnya banget itu justru saya nggak suka tuh makanan India. Saya nggak bisa makan sama nggak ada keinginan untuk makan lah ya makanan India. Soalnya emang menurut stereotip saya dan mungkin juga stereotip orang-orang di Indonesia itu makanan India antara terlalu strong rempah-rempahnya dan terlalu bau gitu. Bau dari bawang merah kan kadang-kadang nyengat kan ya.
Nah tapi saya sempat waktu itu kuliah di Inggris kan ya setahun. Nah di sana tuh saya pertama kali cobain makanan India tuh. Nah waktu itu jenisnya lebih karena fusion, jadi bukan yang autentik banget. Nah di sana saya kayak kaget, oh ternyata makanan India kalau jenisnya fusion gini cocok juga ya sama gua gitu, sama orang Indonesia gitu. Nggak terlalu menyengat gitu. Nah itu pertama kali banget aku kenal makanan India tuh. Nah long story short, aku balik tuh ke Jakarta. Awalnya nggak ada tuh kepikiran balik Jakarta dari Inggris harus bisnis India ya, nggak ada kepikiran. Tapi setelah beberapa bulan di Jakarta, saya kepengen tuh makan India lagi tuh, craving kan, sudah lama nggak makan. Nah tapi yang saya temuin di Jakarta itu mostly makanan Indianya itu autentik. Dalam arti saya kurang cocok lah dari segi rasanya ya. Terus hal yang paling saya observe juga itu harganya mahal. Dalam arti saya pergi sendiri ke satu restoran India di Jakarta, saya sendirian itu habisnya 250.000 tuh, itu pun nggak kenyang. Emang soalnya kan emang mahal kan ya di sana. Nah dari sana saya ngerasain yang namanya pain point tuh, experience yang pain point. Tapi dari sana masih tetap tuh belum kepikiran buat bisnis India. Nah baru setelah saya kerja di suatu perusahaan e-commerce furniture di Jakarta, kebetulan satu tim saya ada orang India juga. Nah kita sering ngobrol nih kayak ngobrol-ngobrol enaknya bisnis apa ya ke depan, bisa apa. Nah awalnya banget tuh dia malah kepikiran buat beli franchise milkshake dari India. Terus aku argumen gini dong, jualan milkshake kan lagi nggak tren kan di Indonesia. Apalagi trennya waktu itu lebih ke arah antara boba, kopi atau healthy drinks. Jadi milkshake kan berat, nggak terlalu healthy. Dari India lagi, susah kan ya. Terus aku nyeletuk, kenapa nggak kita coba bikin Indian food tapi yang tipenya tuh fast food, fast casual atau on the go gitu. Nah baru dari sana idenya muncul tuh akhirnya. Dari situlah idenya muncul ya. Iya, tapi memulai sesuatu dari yang awalnya memang Johan sendiri nggak suka gitu, agak-agak reluctant gitu untuk nyoba makanan India karena memang bumbunya yang terlalu menyengat, kemudian rempah segala macam. Tapi menjadikan ini sebuah opportunity, apalagi jadi satu bisnis yang dijalanin sama Johan sendiri. Itu gimana tuh? Iya jadi kita ngelihat juga nih waktu itu kita ngelihat namanya mau bikin bisnis kan biasanya kita validasi tuh, validasi market tuh. Kita ngelihat di market Indonesia ini ada gap nggak sih yang kita bisa isi gitu. Atau jangan-jangan kita jual makanan India ini ntar malah nggak ada yang beli gitu. Terus kita ngelihatnya tuh dari sisi culture, cultural blending gitu. Kita lihat di sini cultural blending dari Korea, Jepang, Chinese tuh kuat banget. Kita dari kecil mungkin terekspos anime dari Jepang, mungkin sekarang kita terekspos dengan K-pop, K-drama, makanya culture mereka di Indo kan kuat kan, dan itu translate ke makanannya. Jadi kayak makanan Jepang, Korea, Chinese tuh sudah kayak umum banget. Nah tapi India, culture India, oke lah mungkin nggak se-strong culture yang lain, blendingnya di Indonesia, cuma kan masih ada kan dari kecil kita juga tahu Bollywood itu apa, kita nonton Shah Rukh Khan contohnya. Nah tapi yang kita amatin, kenapa nggak ada yang sampai berani transfer culture itu ke makanan gitu. Nggak ada yang berani kayak bikin makanan India tuh secara komersil, secara banyak gitu. Dan dari sana kita lihat tuh, oh mungkin di sini bisa nih ada market gap yang mungkin kita bisa capture gitu. Makanya kita berani buat mencoba gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi benar-benar butuh keberanian untuk create opportunity yang memang sebenarnya belum ada. Padahal sebenarnya Johan tahu itu marketnya besar seperti itu ya. Dan yang pasti juga gitu ya, ini juga jadi kesempatan baik juga untuk Sobat Laku untuk benar-benar bisa belajar dari Johan bahwa walaupun sekarang trennya mungkin lagi ke Korean culture gitu ya, kemudian juga memang lagi ke boba, health reading segala macam, tapi ternyata malah ini jadi kesempatan nih bikin satu makanan India yang on the go dan sudah dijalanin sama Johan untuk Aceh ini sendiri. Nah, dimulai dari kapan? Karena dengar-dengar sekarang sudah nggak cuma Jabodetabek saja gitu ya, ekspansi bisnisnya. Boleh cerita juga nih perjalanan dari Aceh dari pertama kali berdiri sampai dengan sekarang. Oke. Jadi pertama kali kepikiran ide itu Maret 2019. Maret itu saya masih ngantor tuh. Nah dari Maret sekitar sampai November 2019 itu saya
R&D, coba-coba produk, panggil teman-teman, kita masak sendiri, terus minta pendapat mereka. Nah baru di bulan November itu kita buka di Bangka tuh, di Kemang, itu outlet pertama kita. Nah konsep awalnya mungkin juga cukup unik waktu tahun 2019, yaitu cloud kitchen, atau bisa dibilang ghost kitchen, atau dalam kata lain kita punya tempat itu cuma dapur dan kita jualnya itu secara online, mengandalkan delivery platform yang ada di Jakarta gitu. Nah dari sana, dari 2019 November, 3 bulan pertama itu kita kayak lebih belajar lah, kayak mengenal operasinya gimana, marketingnya gimana. Setelah 3 bulan kita sudah cukup paham, nah kita baru lebih invest ke marketing. Kita lebih berani untuk mungkin endorse influencer dan sebagainya gitu. Nah baru dari Maret itu kita sudah berani naikin exposure kita. Plus waktu itu kebetulan banget kan COVID kan, nggak bisa dipungkirin mungkin COVID bagi kita pemain bisnis online tuh lebih menguntungkan gitu. Soalnya kan orang terpaksa di rumah dan harus order online. Nah dari sana kita mulai nih ngelihat growth-nya dari sana. Orang mulai order online, mulai nyobain kita, penasaran sama produk kita. Nah dari sana kita gulung terus nih, kayak profitnya kita gulung terus. Kita buka cabang sampai sekarang ada 17 di Jabodetabek dan kita barusan buka 1 di Bandung bulan ini. Wow, jadi ketika pertama kali buka di November gitu ya, itu langsung kehajar COVID ya? Februari Maretnya langsung kehajar COVID. Oke, jadi pertama kali buka di penghujung 2019 langsung dihadapi tantangan-tantangan awal COVID ya. Tapi ternyata malah tadi Yohan sempat sampaikan bahwa untuk kita nih pengusaha F&B yang memang dengan konsep ghost kitchen atau cloud kitchen itu malah lebih menguntungkan. Bahkan ini dalam kondisi pandemi akhir 2019, hampir 2 tahun ya berjalan, sudah ada 17 cabang atau outlet gitu ya. Boleh cerita nih, lika-likunya seperti apa? Berarti ini kayak blessing in disguise sebenarnya ya. Jadi kayak menguntungkan sekali gitu sebenarnya untuk Acha sendiri. Boleh cerita nggak? Lika-likunya, mungkin aku cerita dari sisi challenge-nya aja ya. Jadi alasan kita kenapa kok kita pilih cloud kitchen tuh sebenarnya juga ada alasannya tuh. Sebenarnya kan sebagai pebisnis F&B seperti umumnya kan, kalau kita mau bikin bisnis, kita cari tempat tuh yang bagus, terus kita bikin restoran yang bagus, instagramable gitu kan. Awalnya kita juga berpikiran gitu. Kita pengen kayak satu restoran yang bagus di mungkin daerah Senopati contohnya gitu ya. Biar istilahnya keren lah pokoknya. Cuma ketika awal-awal itu kita market research, kita tanya-tanya. Kan saya juga waktu itu sering ikut seminar. Saya sering bertukar pikiran sama teman-teman yang ikut seminar, ngobrol ide bisnis. Nah kebanyakan dari mereka itu ketika aku cerita ide bisnis soal jual makanan India, mereka lebih ke arah yang nggak percaya gitu, atau mungkin lebih ke arah yang doubtful, yang kayak ngapain sih jual makanan India di Jakarta gitu kan, bla 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 gitu kan, aneh gitu kan. Nah jadi dari sana kita bisa tarik kesimpulan nih, kalau misalnya kita ngelakuin bisnis ini, resikonya sudah tinggi dari awal. Belum jualan aja orang sudah mikir yang enggak gitu loh. Nah dari sana makanya kita tahu resikonya terlalu tinggi. Kita ubah nih, kita yang awalnya mau invest banyak di restoran yang bagus gitu, kita alihkan uangnya untuk hal lain, yaitu marketing. Tapi gimana jualannya? Ya kita cari tempat yang kitchen doang. Kita nggak mikirin itu di lokasi yang bagus atau lokasinya besar, yang penting kitchen bisa beroperasional dengan lancar, kita ambil tuh. Otomatis budgetnya yang awalnya besar untuk tempat jadi kecil banget. Nah lalu budget lainnya untuk apa? Untuk marketing. Soalnya kan kita sadar nih, kita challenge terbesar ketika kita memperkenalkan produk baru itu adalah kita harus meyakinkan orang buat nyobain kan. Nggak bisa kita cuma jualan, nggak ada promosi, nggak ada marketing, orang mau nyoba, tiba-tiba mau nyoba makanan India gitu. Nah makanya dari sana kita spend nih, kita budgetin untuk marketing, kita invest di Instagram, kita invest di ads, kita invest di konten-konten yang menarik, kita endorse. Nah dari sana baru terbentuk komunitas yang mungkin mulai mau mencoba untuk makanan India. Challenge-nya mungkin masih sekarang yaitu sama sih, meyakinkan orang yang sebelumnya berpikir makanan India itu aneh bla bla bla,
dan sebagainya untuk mau nyobain itu. Itu challenge terbesar kita. Jadi bikin makanan India jadi mainstream itu jadi itu challenge-nya. Goal kita, challenge juga. Goals-nya dari Acha lah, bikin Acha benar-benar jadi makanan India atau Indian food yang on the go tapi bisa jadi mainstream. Nah, kalau berbicara soal image gitu ya, kalau kita ngomongin soal Tom, Yohan makan makanan India yuk gitu. Pasti kita harus cari restoran yang memang udah lokasinya udah biasanya premium, kemudian juga experience-nya juga experience premium. Betul. Pasti ngaruh banget ke harga gitu. Dan bagaimana bisa mengedukasi nih gitu ya untuk apa nama customer-nya Acha? Acha People. Acha People. Jadi untuk Acha People untuk benar-benar bisa tahu bahwa makanan-makanan dari Acha ini bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau karena memang on the go juga gitu. Nah, apa nih yang membuat Acha bisa menghadirkan makanan-makanan India yang dengan kualitas yang benar-benar luar biasa tapi dengan harga yang lebih terjangkau gitu. Oke, mungkin gara-gara dari awalnya banget kita itu waktu bikin Acha kita sudah define target marketnya tuh siapa, yaitu orang Indonesia. Kalau misalnya kita mungkin target market awalnya orang India atau orang luar negeri yang tinggal di Jakarta, mungkin harganya bakal jauh lebih tinggi. Nah, tapi gara-gara kita ini visi misi kita kan mau memperkenalkan makanan India ke orang Indonesia nih. Otomatis target market kita orang Indonesia. Otomatis kita harus nyesuaiin dari segi satu rasa yang paling pasti. Dan kedua dari segi harga tuh. Nah, makanya kita komitmen untuk kasih harga yang emang sesuai dengan target kita, yaitu orang Indonesia. Makanya kisaran harga kita dari 30 sampai 50 gitu harganya. Itu satu. Nah, tapi selebihnya gara-gara kita juga online doang, jadi cost kita untuk running kitchen tersebut juga bisa dibilang rendah gitu. Soalnya kita nggak perlu punya banyak waiter, contohnya kitchen crew kita juga nggak terlalu banyak, makanya kita juga bisa nekan cost di sana. Nah, maka dari itu kita bisa bikin makanan kita itu lebih terjangkau gitu untuk masyarakat Indonesia. Oke. Berbicara soal makanan India, hero produknya dong. Jadi kayak misalnya mungkin kalau Tommy tahu chicken tikkanya itu juga lumayan jadi salah satu best seller juga gitu. Dan apa nih yang pengen diperkenalkan untuk sobat laku gitu yang mungkin belum tahu, oh ini ternyata makanan India yang bisa kita coba nih di Acha. Silakan. Oke. Jadi makanan-makanan yang di Acha ini sebenarnya sudah kita mirip-miripin nih sama makanan Indonesia gitu. Contohnya ada satu nama produk kita yang paling orang suka itu namanya biryani, nasi biryani. Nah, nasi biryani itu seperti nasi gorengnya orang India, dia memakai beras basmati yang panjang-panjang. Tapi rasanya tuh kita sudah bikin kayak bener-bener kayak nasi goreng gitu orang Indonesia. Nah, itu satu. Kedua, ada namanya yang kari. Kari ini kita ada beberapa. Nah, best sellernya itu ada dua, yaitu butter curry. Untuk orang yang lebih suka ke arah manis, dan satunya gitu chicken tikka masala kari. Itu yang orang yang lebih suka gurih. Nah, kalau mau bandingin lagi nih kari ke makanan apa di Indonesia itu sebenarnya mirip dengan makanan Padang. Makanan Padang atau Aceh. Makanan Padang sama Aceh kan banyak rempah-rempah juga, ada santan juga. Cuma di kita sih nggak ada pakai santan. Cuma teksturnya juga sama kari kan. Nah, jadi pembandingnya itu juga. Tuh, boleh dicobain tuh Sobat Laku ya bagaimana prosesnya Yohan dan juga teman-teman Acha bisa ngedevelop makanan ini untuk benar-benar bisa jadi mainstream. Nah, berbicara soal makanan India kita nggak bisa lepas dari yang namanya bumbu yang kuat. Spices atau rempah-rempah yang kuat dan mungkin banyak sekali Sobat Laku atau mungkin masyarakat Indonesia nih yang foodies di luar sana yang ada yang suka banget yang strong, ada yang maunya pedesnya kenceng banget, ada yang waduh ini kekencengan nih buat kita. Nah, bagaimana nih adaptasi dan juga benar-benar bisa membuat Acha gitu ya, nggak bisa terlepas jauh dari core-nya sebagai makanan India, tapi tetap sesuai juga dengan lidah orang Indonesia. Oke. Awalnya kita mungkin belum berpikiran ke sejauh itu awalnya tuh. Kita bikin resepi ya untuk yang berpikiran one for all gitu. Tapi semakin hari semakin kita sadarin ternyata cara berpikir one for all resepi itu mungkin agak kurang pas. Kenapa? Soalnya di sini kita ngejual makanan India untuk orang Indonesia, cuma orang India kan juga ada yang mau makan kan pasti. Dan juga tidak semua orang Indonesia itu nggak mau yang nggak strong gitu. Mereka ada juga yang mau karinya strong. Nah, di sini kita ngakalin dengan cara setiap kali pembelian kari gitu, kita kasih sachet. Tambahan sachet itu isinya spices dari India. Tujuannya apa? Tujuannya ketika orang rasa kari kita
kurang strong, mereka bisa kasih itu. Itu untuk mereka yang lebih memilih kari yang strong. Tapi untuk orang-orang yang nggak bisa rempah-rempah, mungkin nggak usah pakai itu, sudah pas gitu takaran spicesnya di kari itu. Gitu. Jadi udah bisa disesuaikan juga gitu ya. Nah, kalau dari tadi sih sebenarnya Tommy pengen ngajakin Sobat Laku untuk bisa ngelihat gitu ya bahwa Johan gitu ya dan juga teman-teman Aceh ini benar-benar masuk ke dunia yang baru ya. Berarti Johan sekarang juga harus belajar soal Indian culture, kemudian belajar soal spices segala macam gitu. Itu gimana tuh untuk mereka-mereka yang memang harus masuk ke satu dunia atau menjalankan satu bisnis tapi cukup percaya diri bahwa ini tuh demand-nya ada, marketnya ada dan kita bisa menciptakan market itu. Dan lo harus belajar semuanya dari nol gitu. Itu gimana tuh Johan? Sebenarnya tetap harus ada step validasi sih, bukan berarti kalau ini produk baru yang belum ada marketnya, kamu masuk ke sana berarti pasti kamu jadi besar. Soalnya mungkin kamu harus menjawab pertanyaan ini dulu, kenapa barang ini belum ada gitu, atau mungkin gara-gara emang marketnya nggak ada gitu. Itu yang harus kamu cari tahu gitu. Nah setelah kamu yakin ternyata kamu bisa melampaui step itu, nah baru kamu harus ngerti konsep juga yang namanya red ocean atau blue ocean, dimana itu adalah kayak teori dimana kalau misalnya red ocean itu berarti kamu mengeluarkan produk yang sudah banyak kompetitornya, atau supply atau demand-nya sudah cukup banyak, makanya disebut red soalnya berdarah-darah. Nah sedangkan untuk produk yang baru itu disebut blue soalnya kan masih sedikit pemainnya, masih demand-nya juga bisa dibilang sedikit, makanya masih fresh, masih blue water, blue ocean gitu. Kamu harus tahu dari sana dulu untuk mulai step. Nah kalau kamu sudah yakin, hal yang paling kamu harus lakukan itu juga untuk selalu ngobrol sama customer kamu. Kenapa? Soalnya ini kan produk baru nih, market baru, produk baru, kamu masih anggapannya masih ngeraba-ngeraba nih. Kamu harus sering ngobrol sama customer kamu, minta feedback mereka kayak apakah ini sudah cocok gitu sama kalian. Nah kita juga di Aca mungkin bisa dibilang dari awal banget buka sampai sekarang resepnya juga sudah banyak ganti gitu. Soalnya kita mendengarkan kata-kata customer udah bilang apa, kita evaluasi nih kalau misalnya banyak yang bilang gitu dan benar-benar kita willing untuk bersedia mengganti resepi untuk menyesuaikan dengan keinginan mereka gitu. Oke. Tadi berbicara soal red dan juga blue market gitu ya. Ini juga penting soal penetrasi market di Indonesia, apalagi untuk mereka yang harus belajar banyak tentang makanan India gitu. Nah, kalangan market seperti apa sih yang bisa cukup open minded untuk bisa menerima lidahnya gitu ya, bisa menerima ibaratnya ini sesuatu yang baru nih buat mereka yang ada di blue market tadi gitu. Oke. Mungkin bisa dibilang untuk awal-awal banget itu kalau ngikutin stereotip ya, mungkin ketika kita launch produk baru yang emang bener-bener belum ada sebelumnya, launching di Jakarta Selatan tuh lebih aman. Itu kan stereotip yang ada kan, dan emang itu kita lakukan juga. Soalnya kan orang-orang di Jakarta Selatan kan lebih bisa dibilang lebih open buat try something new kan. Cuma ternyata setelah kita ekspansi ke berbagai tempat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, kita surprise kalau ternyata orang-orang di sana juga willing buat coba gitu. Jadi di sini yang kita pelajarin itu gimana cara kita bisa mengkomunikasikan ke calon customer kita, terlepas dari mereka tinggal di mana, selatan atau barat, itu kita harus berani komunikasikan kita ini apa sih gitu. Kita ini menjual produk apa dan kita ini uniknya di mana. Dan harus selalu ada, kita harus selalu bisa ngasih mereka itu kenapa mereka harus cobain gitu. Itu sih yang selalu kita tekankan di Aca. Kalau berbicara soal anak Jakarta Selatan, which is kita lagi apa namanya nge-podcast gitu ya dari Jakarta Selatan juga ya, yang literally kita berdua nih live-nya ya untuk teman-teman karena kalau Jakarta Selatan harus kayak begitu ya. Jadi jatuhnya memang stereotyping, tapi ternyata bisa jadi cek ombak yang seru gitu ya. Apa namanya Aca people yang ada di Jakarta Selatan itu yang ternyata langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Aca gitu. Dan ada cerita seru apa sih? Karena memang ini Yohan memperkenalkan sesuatu yang baru ya, market yang baru, menu makanan baru juga di Aca untuk benar-benar bisa bikin masakan India tuh on the go dan memang gampang bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Kemudian juga outletnya sekarang sudah banyak. Kemudian juga dengan harga yang lebih terjangkau. Ada cerita seru apa nih selama hampir 2 tahun ini, apalagi 2 tahun tuh dalam kondisi pandemi nih, dari mungkin cerita customer atau mungkin dari Yohan sendiri? Kalau dari saya sih mungkin cerita paling seru tuh ketika mendengarkan apa yang customer sampaikan gitu. Kan kita kan juga proactively minta feedback ke customer kan, gimana sih makanan kita gitu. Dan ketika baca pendapat mereka tentang, oh ternyata makanan India enak juga ya, ini pertama kali aku makan India bla 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 itu.
menurut saya sebagai achievement yang cukup membanggakan gitu. Ada juga yang sampai bilang gini, ini sampai curhat tuh, dia kan kayak ngisi feedback form, dia sampai curhat. Ini saya padahal seharian tuh bad mood, bad day gitu. Cuma setelah cobain makan Acha, aku jadi lupa nih masalah-masalahku gitu. Jadi thank you Acha gitu, kayak gitu-gitu, baca kayak gitu bikin seneng gitu, bikin kayak apa yang kita believe selama ini itu ternyata kejadian gitu. Tapi ketika tadi disampaikan bahwa dalam kondisi pandemi 2 tahun berjalan dari akhir 2019 sampai dengan sekarang sudah ada 17 outlet, itu kayak jadi bukti gitu bahwa ternyata bisa kok diterima dengan sangat baik gitu loh. Acha People menerima sekali gitu untuk menerima best Indian food, best Indian soul food on the go, ini yang bisa Acha People nikmatin gitu. Seperti itu ya. Yeah. Dan nextnya akan seperti apa nih untuk Acha kedepannya nanti akan punya rencana apa nih? Nextnya sih kita pasti ekspansi ke luar kota juga dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu cloud kitchen. Cuma menurut saya ketika ini COVID sudah selesai, orang pasti akan kembali lagi ke offline behavior. Yaitu mereka pasti pengen dine in, mereka pasti ke restoran-restoran di mall. Nah, dan menurut saya juga produk Acha ini, Indian food ini juga sebenarnya best serve ketika offline. Salah satu contohnya adalah di tempat kita itu kita kayak jualan rotinan gitu. Rotinan itu menurut saya bakalan jauh lebih enak ketika dimakan fresh banget, kayak langsung dari ovennya selesai langsung di serve customer. Nah, gara-gara itu mungkin tahun depan kita rencana untuk mulai masuk ke dunia offline, itu mungkin buka di mall. Oh, bahkan ada bisa dine in ya? Bahkan bisa dine in gitu, biar experience mereka tuh lebih komplit gitu. Selama ini kan mereka nyobain dari online doang kan, dari rumah kan. Mungkin ketika mereka makan di restoran, ada lagu Bollywood, experience-nya lebih komplit gitu. Iya, betul. Apalagi kalau nanti Yohan bisa perform juga nanti ya. Akan jadi nilai lebih buat Sobat Laku. Jadi kita tunggu nih ternyata 2022 nanti ya, semoga pandemi akan semakin membaik. Dan untuk Acha People akan semakin banyak gitu ya. Nanti penggemar makanan India ini, dan nanti bisa dine in nih. Nanti lokasinya di mana silahkan ditunggu aja gitu ya. Dan yang pasti experience-nya benar-benar akan menjadi experience yang full untuk Acha People nanti bisa nikmatin gitu ya Sobat Laku ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal creating new opportunity gitu ya, kita lagi di Lika-Liku Laku. Lika-Likunya tadi udah sempat di-share. Kalau mungkin pesannya buat Sobat Laku, jadi bikin satu market baru atau membuat sebuah kesempatan baru agar bisa laku, versinya Yohan apa? Agar bisa laku di market baru itu word of mouth sih. Soalnya seberapa besar marketing yang kita spend di ads atau Instagram, kalau word of mouth-nya tuh nggak ada, bakalan susah gitu untuk mencapai audiens yang lebih besar. Nah, jadi yang dulu kita lakukan tuh mungkin kita awal-awal banget kita sering banget bagiin makanan ke teman-teman atau temannya teman gitu. Dengan anggapan, dengan pesan, ini loh kita bikin makanan ini dan tujuannya itu ini. Jadi kita nggak cuma beri makan, kasih makanan, cuma kita kasih juga tujuan kita eksis itu apa sih? Tujuan kita jual itu apa sih? Nah, ketika orang yang nyobain itu dan ngerasa tujuannya sesuai dengan apa yang mereka rasakan, most likely itu mereka bakal ngepost di story gitu. Nah, itu yang tools yang kita pakai banget untuk memperkenalkan Acha pada awal-awal gitu. Kita setiap minggu kita kirim ke 15 sampai 30 orang gitu. Secara gratis, dan dari sana mulai terbentuklah word of mouth gitu. Jadi kekuatan mulut ke mulut ya untuk Sobat Laku. Kalau memang ngerasa nggak percaya diri nih karena memang ini makanannya mungkin nggak mainstream atau ngerasa kayak terlalu mahal deh kalau bisa dipasarin secara jadi mass product gitu ya. Itu jadi kekuatan mulut ke mulut itu penting sekali, dan juga memang harus ada value-nya. Harus ada value dan purpose. Dan purpose-nya gitu ya. Jadi storytelling dari siapapun yang nanti akan nyobain usaha barunya dari Sobat Laku ini benar-benar bisa berjalan gitu ya. Dari mulut ke mulut seperti itu. Jadi silahkan tuh ilmunya bisa dipakai. Tapi kalau misalnya saat ini menyimak kita gitu ya untuk Lika-Liku Laku podcast, baik itu yang saat ini lagi ada di YouTube, mungkin tadi sudah ada banyak beberapa ilmu yang Yohan sudah
share gitu ya, pengen dicatat kira-kira poin-poin apa nih yang udah Sobat Laku kira-kira catat dan paling disukain banget tadi, boleh dong di-share ya di kolom komen gitu ya yang saat ini menyimak kita gitu ya untuk Lika-Liku Laku Podcast. Bisa tuh langsung share di komen kira-kira poin penting apa, pelajaran penting apa dari Johan Andrean gitu ya sebagai co-founder dari Acha yang merupakan Best Indian Soul Food on the go. Ini silahkan tuh ya, jadi selama pandemi pun digempur dengan tantangan pandemi ternyata malah hadir dengan 17 outlet. Nah, Sobat Laku tadi udah dengar ya dari Mas Johan yang tentu saja bilang apa saja soal bisnisnya gitu ya. Kalau menurut Sobat Laku cocok gitu ya. Kita bahas apa lagi di Lika-Liku Laku ya. Nanti silahkan saja teman-teman tungguin untuk episode berikutnya di Lika-Liku Laku ya. Tepuk tangan dong buat Johan Andrean yang sudah mampir di podcast kita ya. Cuman sayang banget dia mampir dengan tangan kosong, ya nggak bawa chicken tikanya, nggak bawa nasi biryani-nya. pressure gitu ya. Johan, thank you banget. Thank you juga. Salam buat semua tim di Acha. Oh iya, saya tadi sempat lupa nanya. Ini sekarang sudah berapa tim in total? Kemudian 17 outlet yang memang konsepnya cloud kitchen gitu ya. Ini seperti apa? Sudah berapa karyawan yang mungkin bisa di-share sampai dengan saat ini? Kalau karyawan di kantor, di office level headquarter itu mungkin sekitar 20-an. Cuma di setiap outlet itu ada sekitar 3-4 orang, 3-5 orang setiap outlet. Yeah. Dan di central kitchen juga ada sekitar another 20. Jadi 20 tambah 20 ditambah 4 kali 17 gitu. Yeah. Sekitar 140 mungkin. Gitu. Aku lemah di matematika ya. Jangan ditanya, rambut aja rontok gara-gara ngurusin angka sebenarnya gitu ya. Jadi luar biasa ya, dan pandemi ternyata malah jadi blessing in disguise untuk teman-teman Acha, dan silahkan teman-teman tunggu gebrakan-gebrakan baru apa nanti dari Acha berikutnya ya. Silahkan ditunggu tentu saja. Johan, thank you banget. Thank you. Sehat terus, salam buat semua keluarga besar Acha dan juga buat Acha people di luar sana. Semoga benar-benar bisa menikmati gitu ya apa yang menjadi produk-produk unggulan dari Acha. Jadi teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan makanan India bisa langsung cobain. Nah, pesan pentingnya dari obrolan kita hari ini adalah semoga teman-teman yang mungkin mau create sebuah opportunity baru dari mungkin sebuah unit bisnis yang memang belum terlalu mainstream gitu ya, lebih percaya diri lagi, makin percaya diri lagi bersama dengan sharingan dari Johan Andrean yang sudah di-share bagaimana journey dari Acha dari penghujung 2019 sampai dengan sekarang ini ya. Thank you banget sudah menyimak ya Lika-Liku Laku podcast kita kali ini bersama dengan Johan Andrean sebagai co-founder dari Acha. Kita akan ketemu lagi bersama dengan bahasan-bahasan seru berikutnya, bagaimana Sobat Laku bisa belajar banyak dari perjalanan atau lika-liku dari narasumber-narasumber kita untuk bisa laku. Sampai ketemu lagi.